Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Rara Pradipta, CGP Angkatan 10, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Tugas koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Artinya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar ia dapat memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, seperti murid telah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan asesmen yang diberikan dan memperoleh nilai di atas KKM. Saya menganggap bahwa mereka telah berhasil dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning, yang mengakibatkan pembelajaran di kelas sangat monoton karena tidak menggunakan metode pembelajaran yang variatif yang berpusat pada murid, atau student-centered learning. Namun, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru juga menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, sabar, dan tulus agar mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan potensi masing-masing. Saya perlu menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang dapat segera saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student-centered learning. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keempat, berperan teguh memerdekakan anak. Kelima, pembelajaran tidak menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Yang keenam, guru menjadi teladan bagi murid. Yang terakhir, mengenali latar belakang dan karakter murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Terima kasih, salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.